penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan menandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, bagaimanakah sebenarnya dasar atau pondasi di dalam kita memelihara atau membangun keluarga kita?
Sebagaimana firman Tuhan saat ini akan kita dengar dan hayati bersama di dalam kitab Amsal 3. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera, akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, ketika kami tinggal di pegunungan, maka pondasi di dalam membangun rumah di daerah pegunungan sangatlah penting. Mengapa? Karena pondasi ini menjadi kunci bagaimana setiap bangunan yang ada di daerah pegunungan ini menjadi kokoh dan kuat. Sebab ketika pegunungan itu curam dan juga miring tanahnya, maka dibutuhkan pondasi yang sangat kokoh. Kenapa? Karena bisa saja sewaktu-waktu tanah ini menjadi labil dan longsor. Nah, karena itu tidak jarang saudara-saudara ketika curah hujan turun dengan cukup deras, maka beberapa tempat yang berada di lereng-lereng pegunungan itu biasanya terjadi longsor kecil. Nah, karena itu sangatlah penting ketika kita akan membangun rumah kita, terutama di daerah pegunungan. Pondasi menjadi kunci utamanya. Demikian juga ketika saudara dan saya saat ini menghayati dan juga mendengar firman Tuhan dalam kitab Amsal 5, maka pondasi keluarga kita juga perlu diperhatikan. Bagaimana cara kita membangun keluarga kita? Apa pondasi yang kita gunakan di dalam kita membangun keluarga kita? Itu penting untuk kita perhatikan. Karena itu firman Tuhan di dalam Amsal 3 mengingatkan bagi kita semua untuk memelihara ajaran dari Tuhan. Amsal mengajarkan supaya kita memelihara ajaran dan juga perintah Tuhan. Itu menjadi salah satu kunci penting bagaimana kita membangun keluarga kita. Ya, sebab pondasi dengan firman Tuhan ini mengajarkan kepada keluarga kita untuk bagaimana berjalan, bagaimana hidup, bagaimana membina kehidupan bersama dengan keluarga kita. Dan ada janji Allah di sana yang juga diberikan bagi kita semua di ayatnya yang kedua. Ketika kita bisa memelihara perintah Tuhan dalam keluarga kita, maka janji ayat kedua ini diberikan. Di sana dituliskan, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera. Nah, ini luar biasa. Bukan hanya karena umur yang panjang, bukan hanya karena kita bisa lanjut usia saja, tetapi kita diberikan kesejahteraan. Kesejahteraan itu penting. Apa artinya ketika kita punya umur yang panjang, kita berusia yang panjang, tapi kita tidak menikmati kesejahteraan dari Tuhan? Karena itu di Amsal 3 di sana juga dikatakan, ketika kita mampu memelihara firman Tuhan, maka kita juga tidak hanya diberi umur panjang, tetapi kesejahteraan saudara dan saya ditambahkan oleh Tuhan. Karena itu Amsal juga mengingatkan untuk mengalungkan itu dalam setiap kehidupan kita dan menuliskannya pada loh hati kita. Sehingga firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita baca, tetapi kita hidupi. Ketika kita berjalan, ketika kita berbicara, ketika kita melakukan segala sesuatunya, maka firman yang tertulis dalam hati kita itulah yang mendasari bagaimana keluarga kita hidup dalam kesehariannya. Dan yang menarik di firman Tuhan ini, di ayat 4. Di sana juga diberikan janji yang luar biasa oleh Tuhan, bahwa Tuhan Allah akan memberikan penghargaan. Penghargaan berupa kasih di dalam pandangan Allah
dan juga manusia. Luar biasa. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana kita membangun pondasi keluarga kita? Maka firman Tuhan menjadi kuncinya. Ketika kita memelihara perintahnya, kita setia pada ketetapannya, dan menuliskannya, itu menjadi kunci di dalam kita membangun keluarga kita. Sehingga ketika di sana ada kesalahan, di sana kita mungkin tidak sengaja menyakiti anggota keluarga kita, maka kita juga bisa memberikan pengampunan. Kita mohon ampun, minta maaf, dan diberikan karunia kedewasaan untuk bisa saling hidup berdampingan dan bersama-sama. Tidak hanya itu saja, kita juga bisa mendidik, mengajarkan anak-anak kita juga dalam kasih. Bukan dalam tekanan, bukan dalam tuntutan, bukan dalam pressure, dan mungkin dalam achievement yang sangat tinggi, tetapi kita menghargai mereka sebagai karunia Tuhan, sebagaimana kita mampu memelihara firman Tuhan. Nah, karena itu mari kita bersyukur atas keluarga kita, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabdamu saat ini. Kami diingatkan bagaimana kami membangun dan mendasari kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan bahwa firman-Mu adalah dasar yang kokoh, dasar yang utama, dasar yang penting bagi kami untuk kami membangun keluarga kami. Sehingga Tuhan mengajak kami, meminta kami memelihara perintah-Mu dan bahkan juga menuliskannya dalam loh hati kami. Karena itu mampukan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Meski kami sadar betul bahwa kami terbatas, satu dan yang lainnya kami tidak sempurna. Tetapi firman-Mu menyempurnakan keluarga kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu meneguhkan keluarga kami. Supaya dalam setiap kehidupan dan juga mungkin krisis yang kami hadapi, kami dikuatkan, kami dijaga, dan siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk sabdamu, karena itu sungguh kami mohon Tuhan Allah hadir di tengah-tengah keluarga kami, menjadi kepala atas keluarga kami, dan melindungi keluarga kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ingatlah bahwa firman Tuhan menjadi dasar dan pondasi yang paling utama dalam kehidupan keluarga kita. Karena itu percayalah, bangunlah keluargamu di dalam firman Tuhan. Dan percayalah juga bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah keluarga saudara, menjaga saudara dalam kasih, dalam karunia, di dalam Kristus Yesus. Karena itu tetap percaya, tetap semangat, tetap beriman di dalam Kristus Yesus, dan percayalah Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.